Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membicarakan salah satu argumen untuk ateisme, yaitu argumen dari prinsip parsimoni atau prinsip eh, Occam Razor, pisau cukur Occam. Intinya argumennya itu mengatakan bahwa Tuhan sejauh ini tidak diperlukan sama sekali untuk menjelaskan apapun. Karena itu probabilitas untuk Tuhan itu ada itu lebih rendah dibandingkan Tuhan tidak ada. Pertanyaan yang harus diajukan dalam argumen ini adalah bahwa Tuhan sebenarnya diperlukan untuk menjelaskan apa? Faktanya sejauh ini kita sudah menemukan hampir segala hal yang ada di alam semesta kita ini itu dapat kita jelaskan tanpa perlu melibatkan yang namanya Tuhan. Dan memang masih ada hal-hal yang belum dapat kita jelaskan. Nah, untuk hal-hal yang belum dapat kita jelaskan, itu kita dapat dengan sederhana mengakui ketidaktahuan kita untuk saat ini. Kayak misalnya kita belum tahu apa yang sebenarnya menyebabkan Big Bang. Kita belum tahu apa yang sebenarnya bagaimana alam semesta ini bermula. Maka ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu, kita dapat dengan rendah hati mengakui ketidaktahuan kita. Tetapi ketika kita mengatakan bahwasannya ada kayak petir, badai, atau gempa bumi yang kemarin barusan terjadi di Flores, hal-hal semacam itu, fenomena-fenomena alam semacam itu semuanya sudah dapat diberikan penjelasan naturalistiknya. Artinya penjelasan natural itu sudah berhasil sejauh ini untuk menjelaskan banyak fenomena yang ada di sekitar kita, yang berarti membuat keberadaan Tuhan itu menjadi lebih tidak mungkin dibandingkan ketidakadaan Tuhan. Argumennya seperti itu. Ini prinsip parsimoni atau prinsip Occam Razor, bisa cukur Occam. Ya intinya jangan melipat gandakan entitas lebih dari yang diperlukan. Tetapi sebenarnya argumen ini tuh memiliki beberapa hal yang bisa kita berikan kritik gitu terhadap argumen ini. Yang pertama, kita harus membedakan antara prinsip metodologis dan status ontologis. Itu dulu. Occam Razor atau prinsip parsimoni itu adalah prinsip metodologis. Ya, cara kerja, bagaimana sesuatu bekerja, bagaimana cara kita bekerja. Ya kan? Tetapi dia tidak membicarakan status ontologis. Itu yang harus kita pahami. Artinya apa? Artinya bisa saja Tuhan itu memang tidak diperlukan untuk menjelaskan apapun sejauh yang kita ketahui sekarang ini. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Mengatakan Tuhan tidak ada hanya karena Tuhan sejauh ini tidak diperlukan untuk menjelaskan apapun itu adalah sebuah lompatan dari prinsip metodologis ke prinsip ontologis, ke status ontologis. Secara metodologis, Tuhan tidak diperlukan memang untuk menjelaskan apapun. Tetapi hal itu tidak membuat status ontologis Tuhan itu menjadi tidak ada. Atau membuat Tuhan itu menjadi rendah kemungkinannya untuk ada. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Jadi kita harus membedakan antara prinsip metodologis dan prinsip ontologis. Contohnya begini. Sejauh ini astronomi kita itu sudah dapat bekerja tanpa perlu mengasumsikan adanya alien. Astronomi kita sudah dapat bekerja. Tetapi bukan berarti alien itu tidak ada. Bisa saja alien itu tidak ada. Bisa saja alien itu ada, hanya kita yang belum bisa mengetahui keberadaannya. Jadi meskipun secara metodologis kita tidak memerlukan alien untuk menjelaskan semua fenomena astronomi yang kita hadapi saat ini, tetapi bukan berarti alien itu sendiri tidak ada. Bisa saja ada. Gitu. Nah, sama dengan hal ini. Hanya karena kita sejauh ini belum melihat Tuhan diperlukan untuk menjelaskan apapun, bukan berarti Tuhan tidak ada. Bisa saja Tuhan ada.
Hanya kita yang belum melihat dia diperlukan untuk menjelaskan apapun. Jadi itu yang pertama, kita harus membedakan antara mana yang status ontologis dan mana yang merupakan metode dan mana yang merupakan prinsip metodologis. Prinsip parsimoni itu adalah prinsip metodologis, bukan untuk membicarakan soal status ontologis. Terus yang kedua yang harus kita pahami lagi adalah ketika kita berbicara soal Tuhan, yang kita maksud dengan Tuhan itu apa dulu? Kalau Tuhan yang kita pahami adalah sebagai suatu entitas yang mengintervensi alam semesta setiap saat, setiap detik, setiap menit, ya, dia yang mengatur petir, mengatur cuaca dan sebagainya, ya tentu Tuhan semacam itu tidak diperlukan. Ya, karena petir dan semua fenomena alam sudah dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam. Tapi kalau kita membicarakan Tuhan sebagai ground of being, landasan keberadaan, atau sebagai satu yang necessary being, keberadaan niscaya, yang darinya segala keberadaan yang lain itu berasal, ya, yang menjawab pertanyaan kenapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun misalnya. Maka Tuhan semacam itu bukanlah Tuhan yang mengintervensi jalannya alam semesta setiap detik, setiap saat, setiap menit. Tuhan semacam itu dia diperlukan bukan untuk menjelaskan bagaimana caranya alam itu bekerja. Tetapi Tuhan seperti itu diperlukan untuk menjelaskan mengapa ada alam semesta sama sekali. Mengapa ada hukum alam sama sekali. Jadi kalau kita berbicara soal Tuhan sebagai entitas yang setiap saat, setiap detik, setiap menit dia mengintervensi jalannya alam semesta, maka tentu Tuhan semacam itu tidak diperlukan untuk menjelaskan apapun. Tapi kalau kita berbicara Tuhan sebagai ground of being yang darinya memungkinkan alam semesta itu dan hukum-hukumnya ada, maka Tuhan semacam itu bisa saja diperlukan. Gitu loh. Dia bisa saja diperlukan untuk menjelaskan mengapa ada alam semesta dan hukum-hukum alamnya yang bekerja. Jadi harus kita bedakan dulu. Seorang teis bisa mengatakan bahwa oh iya betul, kalau Tuhan dalam pengertian yang mengintervensi alam semesta setiap saat, maka Tuhan semacam itu memang tidak diperlukan untuk menjelaskan apapun. Tetapi kalau Tuhan kita pahami sebagai ground of being, ya Tuhan semacam itu mungkin saja ada gitu loh. Seorang teis bisa mengatakan Tuhan semacam itu diperlukan karena dia menjadi landasan bagi keberadaan alam semesta itu sendiri yang memungkinkan alam semesta itu sendiri untuk ada. Tentu saya di sini tidak mengatakan bahwa saya tidak di sini mengatakan bahwa teisme itu lebih baik daripada ateisme. Tidak. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa argumen parsimoni itu tidak secara langsung meniadakan keberadaan Tuhan. Dia hanya membuat persentase keberadaan Tuhan itu menjadi rendah. Itu pun tidak rendah banget kayak 0,9 gitu enggak, atau 0,8 itu enggak. Paling kalau di hadapanku, kalau aku boleh pakai list gitu, prinsip parsimoni ini ngebuat probabilitas ateis itu 6.0 gitu loh. Bukan 9.0, 6.0 gitu. Ngebuat 6.0 atau 7.0 atau 6.5 dari 1 sampai 10 kayak gitu. Itu sih kalau menurutku ya. Jadi tidak memberikan suatu kepastian mutlak, bukan kepastian mutlak ya. Tidak memberikan probabilitas yang tinggi bahwa Tuhan itu tidak ada sama kayak 9.0 gitu atau 8.0 itu paling mentok hanya 6 kalau di aku mengatakan ya hanya 6.0 aja gitu argumen ini. Itu teman-teman bagaimana aku menanggapi argumen parsimoni. Terima kasih.